Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Bagaimana jamaah, sehat semua? Alhamdulillah. Ini mohon diisi ya depan sini biar saya seperti tidak ngomong sama kamera nih. Monggo boleh depan sini. Yang luar pun akhirnya bisa masuk ya. Agak maju dikit Pak, monggo maju lagi biar kamera kelihatan ada isi manusia. Monggo diisi tidak apa-apa. Nah, sebelah sini maju dikit juga boleh. Ibu-ibu, sehat ibu-ibu? Bagaimana Bu? Masih mendukung poligami? Masih? Alhamdulillah, berarti akidahnya masih lurus. Hatinya masih hanif. Setuju ibu-ibu ya? Saya tanya ibu-ibu kenapa bapak-bapak yang jawab ya? Tapi insya Allah ibu-ibu ini selamat dunia akhirat. Ibu-ibu ini calon penghuni surga tanpa hisab, tanpa azab. Pantes mboten? Pantes. Dipantes-pantes no ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah kajian Jumat malam Masjid Ar-Rayyan, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Yang pertama saya sampaikan apresiasi yang luar biasa ya kepada jamaah yang Masya Allah. Walaupun hujan, kalau kami di Kasembon tadi mulai 1:30 siang. Itu deres, reda, gerimis, deres lagi, gerimis, reda, terus tidak berhenti sampai berangkat masih tetap hujan. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan jamaah sekalian untuk hadir di majelis yang mulia ini dan semoga kehadiran kita Allah hadirkan pula hati kita. Dan semoga Allah catatkan perjalanan kita mulai rumah sampai di Masjid Ar-Rayyan sampai nanti kita pulang. Semuanya oleh Allah dicatat ibadah dan Allah jadikan perpisahan kita nanti
membawa ilmu yang manfaat, dan dosa kita oleh Allah telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah karuniakan, entah itu nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, karena nikmat itu di antara dua. Nomor satu, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu dengannya. Nomor satu, as-sihhatu, nikmat sehat. Banyak orang ketika sehat dia lalai dengan kesehatannya. Sak karepe dhewe, makan tidak dikontrol, istirahat tidak dikontrol, kesehatannya tidak digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, al-faragh, waktu luang. Nah, maka kita di antara dua ini, ada orang yang sehat walafiat, tapi Allah tidak karuniakan waktu luang untuknya, sehingga tidak bisa duduk di majelis taklim. Adapun sebaliknya, ada orang waktunya kosong, tapi Allah takdirkan fisiknya dalam keadaan tidak sehat. Dia pun tidak bisa hadir di majelis ilmu semacam ini. Maka ketika kita memiliki keduanya, sehat dapat, waktu luang juga dapat, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena dua hal. Nomor satu, waktu yang sudah lewat tidak bisa balik. Kalau detik per detik itu hilang sia-sia, itulah waktu yang akan kita sesali. Wal asri innal insana lafi khusr. Rugi, nanti nangis. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nanti di hari kiamat manusia akan terus menyesali dirinya kenapa tidak semakin maksimal. Nomor dua, kenapa waktu ini perlu kita perhatikan dengan baik? Karena waktu ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ditanya tentang masa mudanya habis untuk apa? Ditanya tentang usianya digunakan untuk apa? Ketika kita duduk di majelis yang semacam ini, insya Allah jawabannya aman. Kamu tanggal berapa sekarang? 29. Tanggal 29 November 2024 mulai setengah 6 sampai setengah 8 di mana? Enak jawabnya, di masjid ya Allah. Ngapain? Iseng ya Allah. Loh, iseng ya apa iseng? Di masjid ngapain? Duduk majelis taklim ya Allah. Maka waktu 2 jam ini nanti insya Allah aman. Itu waktu yang insya Allah tidak akan kita sesali. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, sahabatnya, dan kita semoga termasuk sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, ini judulnya perlu dikasih disclaimer dulu. Anda ngerti disclaimer enggak? Waduh, susah. Susah, tapi ya enggak apa-apa ya, saya jelaskan aja lah ya. Karena saya biasanya kan di kampung Inggris ya, jadi ya in English itu sesuatu yang daily. You know daily? Ya, saya juga enggak ngerti kok apa itu ya. Nah, sudah maka begini, disclaimer itu kita mau kasih penjelasan dulu biar tidak terjadi salah paham. Ketika kita mengatakan kemiskinan atau miskin itu adalah privilege itu keberuntungan, dapat fasilitas lebih. Bukan berarti saya ngajak panjenengan untuk jadi orang miskin, enggak. Jadi jangan salah ya, bukan berarti saya mengajak umat Islam untuk jadi orang miskin. Bahkan yang kita minta la iso sugih tapi sugih soleh. Kalau bisa apa? Sugih, tapi orangnya soleh, dermawan, ibadah, ngerti zakat, ngerti sodakoh, taat sama Allah, kekayaannya digunakan untuk kebaikan, itu lebih baik. Dan mudah-mudahan panjenengan semua dapat itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi yang kita maksudkan di sini adalah
jangan bingung urusan melarat opo sugih. Itu semua kekuasaan Allah, pilihan Allah, takdir dari Allah. Saya punya satu video menarik dari salah satu dosen ya di kampus gitu. Dia tanya, apa faktor terbesar yang menjadikan orang itu kaya? Coba panjenengan jawab, apa kira-kira yang bikin orang itu kaya apa? Nomor 1, kerja. Kemudian warisan. Bagus. Tidak apa-apa ya, warisan. Nomor 3, konsisten. Nabung apa medit? Antara nabung sama medit ini beda tipis loh ini. Nabung, kemudian hemat, sederhana. Itu macam-macam kan? Jadi semua yang panjenengan jawab ini dijawab oleh muridnya. Oh, orang itu bisa kaya karena disiplin, etos kerja tinggi, orangnya gemi. Gemi itu apa? Ya medit. Orangnya sederhana, orangnya tidak royal, orangnya begitu. Kata dosennya apa? Salah semua. Cuma satu, orang itu kaya faktor nasib. Faktor apa? Nasib. Wes gak bisa dibantah kalau ngomong itu. Kenapa? Kalau ngomong kerja keras, non sewu loh Pak. Banyak orang kerjanya lebih keras dibanding Abu Rizal Bakri, tapi gak sugi-sugi. Iya apa enggak? Pinter. Banyak orang lebih pinter dari Erick Thohir. Kalau tes-tesan IQ gitu mungkin lebih tinggi, tapi gak sugi. Bahkan teman sekelas saya, pinter Pak, bahasa Inggris 100, matematika 100, kimia 100. Ya biasa saja hidupnya. Ya ndak yang kemudian mentereng soge, bukan pinter. Apalagi nabung. Masih ingat cerita Bank Senturi Surabaya? Nabung miliaran, duitnya digawa kabur. Melarat apa soge? Habis. Jadi faktor terakhirnya apa? Nasib. Nah, itu yang mau kita bahas sekarang. Bahwasannya kemiskinan itu bukan aib. Bahkan kemiskinan itu bisa menjadi kebaikan yang apabila kita mensifatinya dengan baik. Nomor 1, panjenengan buka surah Al-Isra ayat yang ke-70. Keliru ini. Kerpeannya keliru. Sebentar. Nah ini kerpean sing pas ini. Nomor 1, panjenengan buka surat Asy-Syura ayat 27. Surat apa? Asy-Syura. Ayat yang ke-27. Pada surat Asy-Syura 27 ini ada ceritanya Pak. Saya ini waktu di Jakarta dulu sama teman-teman, waktu masih kuliah, itu mampir ke salah satu kos-kosan teman saya. Yang anaknya itu secara ekonomi biasa, tapi tidak pernah minder, anaknya pede, keren, Masya Allah luar biasa. Yang sekarang beliau itu menjadi asistennya Ustadz Zaitun Rasmin. Teman saya itu namanya Jayyadi Hasan, hafidhahullahu ta'ala. Pinter, disiplin, ahli ibadah, orangnya Masya Allah. Semoga Allah jaga beliau, amin. Nah kemudian di kos-kosan teman saya tadi, beliau itu orangnya disiplin. Tidak mau melewatkan waktu kecuali untuk sesuatu yang manfaat. Dibilang apa? Mumpung kalian di kos saya, ayo kita buka satu ayat Quran. Ini enggak kebiasaan kami nih. Biasa kita kalau datang ke kosannya teman itu, oh wes ngerasani dosen. Ini Masya Allah diajak buka ayat. Dan qadarullah waktu itu yang terpilih surat Asy-Syura 27. Ya surat ini. Asy-Syura berapa? 27. Allah Ta'ala berfirman, walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Artinya begini, sekiranya Allah Ta'ala
membuka, melapangkan rezeki kepada semua hambanya. Jadi gak ada wong melarat. Kabeh sugih. Apa yang Allah katakan tentang itu? La baghaw fil ardi. Maka mereka akan semena-mena di muka bumi. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Biasanya wong lek wis sugih ya apa? Dikandani. Melarat tok ngandani wong sugih. Ngalih. Ya benda. Biasanya rodok cerekel. Kalau bahasa Jombangnya cerekel itu apa? Ngeyel, kemelinti. Biasanya begitu. Rapat di masjid karena dia merasa yang nyumbangnya paling banyak, usulannya tidak dipakai. Apa yang dia lakukan? Kayak masjid dewe. Oh, bukan cuma pindah sugih kok. Kalau pindah saya melarat sian. Gawe masjid dewe, berapa? Pas tonggoan mbek masjid sak durunge. Itulah Allah Ta'ala. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dalam surat apa? Al-Alaq. Manusia itu akan melampaui batas, semena-mena, sakar PDW ketika melihat dirinya sudah merasa mampu segalanya. Rezeki ini cukup, omahe gede, pekerjaan lancar, tabungannya akeh, asetnya juga besar. Dia lupa ketika dia punya semua itu, setane yo gede. Coba Pak, yang biasa beli narkoba itu mahal apa murah? Oh iya Pak, yang murah apa Pak? Mungkin kita bisa sharing. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi rata-rata harganya ya tentu mahal. Orang miskin, yang betul-betul miskin, yang untuk makan saja berat, bisa beli? Aman. Wong tuku pecel abot. Mana mungkin beli apa? Double L, lepa-lepu. Mana mungkin kemudian beli yang namanya heroin, putau, sabu, ganja. Nah, maka dia lupa bahwasannya kekayaan itu bergaris lurus dengan beratnya ujian. Karena Nabi Muhammad mengatakan fa inna likulli ummatin fitnatun, setiap umat Nabi terdahulu itu ada fitnahnya masing-masing. Wa fitnatu ummati, dan Allah tetapkan fitnah ujian untuk umatku al-mal, harta. Fitnahnya umat ini apa? Harta. Maka kita harus lebih hati-hati kalau kaya. Nah, maka itulah Allah Ta'ala berfirman dalam Asy-Syura 27. Kalau semuanya Allah bikin kaya, sogeh kabeh, tatanan rusak Pak. Tidak ada yang mau kerja, sogeh kok. Kabeh njaluk diladeni. Nggih napa nggih Bu? Bu, suami juga gitu, sogeh didik peh ngomongnya poligami. Ay. Maka karuan melarat ae wis lah, gak neko-neko bojo siji cukup. Ngopeni siji sabot. Gimana mikir? Dua Bu, mau suaminya kaya apa miskin? Bu. Loh, jawab yang serius, takon gena kok. Kaya apa miskin? Angsal, rabi malih. Loh soge gak rabi maneh? Gaya apa? Nah sudah, itu guyon. Nah maka artinya jamaah, ketika orang itu Allah jadikan semuanya kaya, itu akan berbuat semena-mena di muka bumi ini. Terus apa yang Allah jadikan? Apa yang Allah tetapkan dengan hikmahnya Allah? Walakin, akan tetapi, bukan dibikin kaya semua. Yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan rezeki sesuai dengan kadar masing-masing, yang satu dengan yang lain tidak mungkin sama. Tujuannya apa? Supaya saling memberi manfaat, saling memberi kebaikan, dan supaya satu dengan yang lain saling tolong menolong. Sing melarat nulungi wong sugih dengan tenaganya, sing sugih nulungi wong melarat dengan hartanya. Ya itu. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz. Katanya orang itu mengatakan setiap yang diciptakan Allah, Pak, bukan manusia loh Pak. Di muka bumi, kecuali kewajibannya Allah mendatangkan rezeki untuk mereka. Dan rezeki yang wajib itu dua. Al-aklu wasyarabu. Makan dan minum. Itu kewajibannya Allah Ta'ala. Tidak usah bingung panjenengan.
Selama masih hidup, insya Allah rezeki itu pasti sampai ke panjenengan. Tapi, yo ikhtiar manusiawinya kudu obah. Kudu apa? Obah. Karena kalau ndak obah ya apa? Ndak bisa. Maka dikatakan dalam pepatah Arab, fil harakati barakah. Uang iku pokok gelem obah mesti barokah. Ya obah itu silaturahim. Datang ke rumahnya orang tanya ada pekerjaan apa yang bisa saya lakukan. Datang ke rumah temennya kira-kira butuh dibantu apa. Ada orang bangun rumah ditanya perlu genteng apa gak. Lek perlu genteng coba tak golek nih maklaran. Wis pokok obah aja ya. Nah maka dengan itu jamaah pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana dengan orang yang mati kelaparan? Katanya setiap yang hidup pasti diberi rezeki. Rezekinya dijamin oleh Allah. Ya apa ceritanya kok ana wong mati keluwen? Ya apa? Males? Ya boleh ditampung dulu. Ini rasional. Mungkin orangnya memang males. Yang kedua. Lah ya pasti Pak Gatot. Ini jawaban ya keren sekali. Kenapa orang mati kelaparan? Gak ada yang dipangan. Loh, ya kalau ada yang dipangan gak kelaparan Pak Gatot. Masya Allah. Jadi Ar-Royan ini setelah saya tinggal beberapa waktu ya tambah pinter-pinter loh. Masya Allah. Begini, jawabannya adalah panjenengan buka Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Sebagian dari kita, Allah jadikan ujian untuk sebagian yang lain. Sebagaimana suami itu ujian untuk istri, istri ujian untuk suami, anak ujian untuk orang tua ujian untuk anak. Sebagaimana yang semacam itu, adanya orang yang kelaparan, ujian buat panjenengan. Apa yang Anda lakukan, bukan Anda tanya kepada Allah, pun di rezeki ini tiang niki Gusti Allah. Ini kayak orang kafir Mekah. Dalam surat Yasin apa dibilang? Anut'imu man lau yasha'allahu at'ama. Mana mungkin kami beri makan orang yang kalau Allah mau, Allah bisa beri makan buat dia. Ini tugasnya Allah bukan saya. Kalau Allah mau, Allah yang ngasih. Kenapa saya disuruh? Bukan itu. La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Justru kita yang bakal ditanya oleh siapa? Allah. Maka adanya orang yang mati karena kelaparan, itu bukan tanya Allah kemana. Tapi pertanyaannya, antum kemana? Saya kemana? Masjidnya orang Islam di mana? Yayasan-yayasan Islam ada di mana? Kok sampai ada orang mati dalam keadaan? Paham sampai sini? Nah sekarang kita lanjutkan. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi kemudian rezeki itu oleh Allah dibagi sesuai porsinya masing-masing. Ada kaya, lebih kaya, sangat kaya, ada yang biasa, sederhana, miskin, lebih miskin, miskin sampai paling bawah. Itu Allah turunkan. Tujuannya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Itulah kenapa ayat ini oleh Allah ditutup dengan kalimat innahu, sesungguhnya dia. Dia di sini siapa? Allah. Bi'ibadihi, kepada hambanya, kita ini khabirun. Khabir apa? Paling mengerti. Allah itu paling ngerti tentang kita. Ojo sok ngatur Gusti Allah. Kok saya? Lan jalukmu sapa? Ini ditakoni balik malah bingung. Misalkan ada kejadian Allah takdirkan anaknya meninggal. Protes. Kok aku? Lan jalukmu sapa? Tidak bisa ngatur. Karena apa? Karena semua itu Allah yang ngatur. Karena Allah itu bi'ibadihi khabir. Allah paling tahu. Khabirun basir. Basir artinya apa? Maha melihat. Jadi Allah paling tahu jamaah. Nah, maka pada poin yang pertama, ingat. Rezeki itu urusannya Allah. Panjenengan dilahirkan dari orang tua kaya, orang tua miskin, warisan tadi. Berapa warisan? Dapat berapa persen Anda? Anda dapat yang 1/8, 1/4, setengah, atau oleh KB? PN mantu saya. Nah, sudah. Maka ini semua urusannya siapa? Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda,
Wallahi, demi Allah. Ini pakai sumpah jamaah. Jadi bukan sekedar ngomong biasa. Padahal Nabi Muhammad itu ngomong biasa saja. Tidak mungkin ngapusi. Iya apa enggak? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya wahyu. Tapi kali ini Nabi Muhammad nambahi pakai wallahi, demi Allah. Berarti ini penting apa enggak? Penting. Rasulullah mengatakan lal faqra akhsha alaikum. Saya tidak khawatir antum jadi orang miskin, kata Nabi Muhammad. Gak wedi blas aku. Karena miskin itu tidak memudharati. Wallahi lal faqra akhsha alaikum. Saya tidak khawatir kalian miskin. Karena umat Islam ini keluwen enek poso dadi pahala. Luwe, pulang ke rumah, enek sarapan gak dik? Gak enek mas. Pindah ke rumah, belum puasa dulu, pindah ke rumah istri yang lain dulu. Loh ini kan ceritanya Nabi, loh kan, salah faham. Saya kan cerita hadis Nabi Muhammad pulang dari sholat syuruk, subuh, zikir, syuruk, pulang ke rumah istrinya. Ada makanan? Tidak ada. Pindah, ada makanan? Tidak ada. Sampai semua istrinya ketemu, ditanya ada makanan? Jawabannya apa? Tidak ada. Rumahnya siapa ini? Rumahnya siapa ini yang tidak ada makanan ini? Kalau miskin itu aib, maka tidak mungkin Nabi Muhammad dijadikan Allah seperti itu. Maka bukan aib. Justru dengan kemiskinan itu Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad mulia. Sudah? Ketika semuanya tidak ada makanan, jawabannya simple. Miskin jadi ibadah. Ya sudah, kalau tidak ada makanan, hari ini kalau begitu saya mendingan puasa. Selesai apa tidak urusan? Selesai. Nanti bukanya apa? Loh, poso durung kok mikir buka lah. Kita ini beda kalau kita ini loh meneh durung sahur wis kepikiran meneh njaluk buka apa. Sahure durung sing ditakoni apa? Ketara poso golek mangan yo ngene iki. Nah, ini kan sebentar lagi Ramadan ini harus mindsetnya dirubah. Jadi puasa itu bukan mindah waktu makan ya. Takjilnya saja. Takjil itu takjil ini bahasa kita ini. Kolak, es podeng, gorengan, es teler, ketan, kopi, rokok irong lencer. Lengkap. Terawih kena takjil tok gak iso Belum makan besar ini. Nah, sudah. Maka Rasul mengatakan, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan dari kalian. Jadi Rasulullah itu tidak khawatir kalau kita jatuh miskin. Karena hidup kita bukan di dunia jamaah. Hidup kita di mana? Di akhirat. Terus yang Rasul khawatirkan apa? Walakin antubsato lakumud dunya. Yang saya takut itu kata Nabi Muhammad, dunia ini sama Allah dibuka untuk kalian. Dibuka itu maksudnya apa? Allah jadikan golek rezeki itu gampang. Akhirnya kabeh wong dadi sugih. Antubsato lakumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dunia ini Allah buka untuk umat sebelum kalian. Terus apa efeknya? Kalau dunia dibuka, dengerin. Rasul bilang, Rasul tidak khawatir kita jadi orang apa? Miskin. Yang Rasul khawatir kita jadi orang apa? Kaya. Karena bukan kayanya. Lek mek sogih tok gak masalah. Karena Nabi Muhammad mengatakan la ba'sa bil ghina. Sogih itu dalam Islam cuma sekedar ndak apa-apa. Syaratnya apa? Limanit taqwa, untuk orang yang bertakwa. Jadi bukan kemudian disuruh. Rasul cuma bilang apa? La ba'sa, ndak apa-apa. Kenapa kok dibilang kaya itu ndak apa-apa? Tak kasih cerita antum. Supaya terkaget-kaget antum dengar bagaimana hidupnya para sahabat Nabi. Orangnya kaya-kaya tapi miskin. Ya apa? Orangnya kaya tapi miskin. Pernah datang ke sini Ustadz Asep Sobari. Nah, itu antum cek di ceramahnya Ustadz Asep Sobari. Jadi orang di zaman sahabat dulu, miskin itu pilihan hidup, bukan nasib. Kalau kita ini kan wis gak iso sugih, kerja mentok, gak iso oleh apa-apa, baru ngomong enakan melarat yo. Ya mesti ae sampean gak iso kerja. Coba dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Ya bingung ngomongi, beda ceritane, gak ngomong melarat enak yo.
Kata tonggore sing soge, sak karepmu mbak, ya enakan soge. Nah, sudah. Maka miskin itu untuk mereka pilihan, bukan keterpaksaan. Kalau mereka mau kaya, mereka bisa kaya. Nah, saya kasih contoh sekarang. Di zamannya Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, itu sempat terjadi paceklik yang luar biasa sampai Umar itu istrinya nyimpen daging kering. Bahasa kita apa? Dendeng. Itu sama Umar diamuk habis-habisan. Jadi ketika Umar itu sudah tidak makan sekian hari, ngontrol umatnya, hari ini di sana banyak yang meninggal kelaparan di sana. Ketika Amirul Mukminin pulang ke rumahnya, sama istrinya disuguhkan dendeng yang sudah dimasak. Pakai minyak yang enak, rotinya halus. Rotinya itu lembut. Umar bilang, "Aina wajadti hadha?" Dari mana kamu dapat daging roti minyak ini? Kata istrinya apa? Aku simpan dari tahun lalu. Coba, maka uang itu kalau dititipkan istri Pak, awet. Betul ibu-ibu? Nah, cocok. Lihat istrinya Umar. Aku simpan dari Pak, yo ngopi, mancing, rokok, cangkruk, kuota, pulsa, paket, judi online, wong sak karepe wong lanang. Nauzubillah min dzalik. Nah, sudah, maka kata istri aku simpan dari tahun lalu. Maka ketika Umar ngelihat, daging, roti halus, rotinya lembut, minyaknya bagus, panggil asistennya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, ta'al. Bagikan ini makanan ke orang yang hari ini paling kelaparan yang kamu cek. Pokok kamu cek siapa yang ketoke paling keluwen kekno iki. Istrinya bilang apa? Ya Amirul Mukminin, tarahham ala nafsik. Umar, kasihani dirimu sendiri. Rakyatmu itu gak kesel, masih mereka luwe. Panjenengan ini luwe campur kesel. Maka kata istrinya, sayangi dirimu sendiri. Kamu zalim terhadap dirimu. Apa kata Umar? Mendingan zalim terhadap diri saya dibandingkan zalim kepada rakyat saya. Ini pemimpin kita banget ini. Luar biasa, pilkada kemarin, yang jadi itu yang pro rakyat semua. Gak usah guyu, saya ngomong serius ini, live ini. Ono kepreset titik budal saya. Nah, sudah, maka apa? Dikasihkan sama orang, kata Umar, dan ambilkan dari mereka jatah dari Baitul Mal untuk aku makan. Itu pernah seperti itu di zaman Umar. Dan di zaman Umar pernah Baitul Mal itu surplus. Apa surplus itu? Duitnya itu lebih wakeh. Sampai orang-orang di zaman itu yang paling titik itu 1 tahun dikasih 50 dinar. 50 dinar itu kalau dirupiahkan 300 juta saulan. Subsidi dari pemerintah. Sogeh, melarat, janda, punya suami, laki-laki istri, tidak punya istri, istrinya 1, 2, 3, 4. Pokok per orang, sing paling titik, dum-dumane 300 juta. Kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Terus uang itu habis untuk apa? Tidak ada ceritanya mereka bangun rumah, beli mobil mewah, Alphard. Tidak ada sahabat beli Alphard, tidak ada. Tidak ketemu. Antum cek dalam hadis. Tidak ada sahabat Nabi naik mobil Alphard, itu tidak ada. Belum ada ya. Nah tapi bukan itu tujuan mereka. Mereka ingin menggunakan kekayaan itu untuk akhirat. Didumi 300 juta, wakaf 300 juta. Itu yang paling sedikit. Yang lain, kalau kalangan muhajirin, sahabat Nabi yang muhajirin, itu per orangnya 400 dinar. Kalau dirupiahkan Pak, 2,4 miliar 1 tahun. Itu sekedar jatah pembagian dari pemerintah. Bukan kerjanya dia. Ikut dari pemerintah dum-dumane 2,4 M. Penak zamanku toh. Ini kalau Sayyiduna Umar bisa ngomong begitu, ya waduh. Kita milih, aku milih zamannya Umar aja wis. Gak kerja 1 tahun 2,4 M. 2,4 M. Bayangin jamaah, berarti saulane piro itu? 2,4 dibagi 12, berapa?
Loh, saulane panjenengan dikasih tunjangan pemerintah 200 juta. Sugih apa melarat? Tapi lihat, kemana perginya uang itu? Pakaian mereka biasa, makanan mereka biasa, rumah mereka biasa. Karena bukan itu yang mereka pilih. Nah, nanti kita lanjutkan. Bagaimana Rasulullah ngajari umatnya untuk milih gaya hidup. Nanti setelah azan. Untuk pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Sayap Dakwah TV, jangan kemana-mana. Kajian ini akan kita lanjutkan ba'da azan isya. Barakallahu fiqh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Kemudian itu sahabat muhajirin yang per tahunnya dapat 2,4 M. Itu kalau dirupiahkan sekarang. Tapi uangnya zaman itu kan kepingan apa? Emas dan perak. Itu kalau dirupiahkan 2,4 M. Seharusnya mereka kaya, tapi ternyata bukan itu didikannya Nabi Muhammad. Kemudian Anda tahu Abu Dzar. Abu Dzar itu sahabat yang memang terkenal miskin. Pakaiannya itu tidak jarang, itu kelihatan ada bekas jahitan karena robek. Itu Abu Dzar. Bahkan ketika milih istri, panjenengan tahu istrinya Abu Dzar. Itu nun sewu, ini bukan bahasa menjelekkan, tapi supaya kita ngerti bagaimana Abu Dzar itu. Istrinya itu budak hitam. Dan mohon maaf, wajahnya tidak cantik. Ini menunjukkan bahwa Abu Dzar itu biasa banget orangnya. Sudah, tapi Abu Dzar Al-Ghifari itu punya 30 kuda perang
yang dia taruh di negeri Syam, karena waktu itu ngirim pasukan perang itu rata-rata dari Syam. Itu sama Abu Dzar 30 kuda perangnya ditaruh di Syam. Panjenengan tahu harga kuda perang kalau sekarang itu dirupiahkan berapa? Per ekornya 300 juta. Itu kuda perang. Sing awake keset gede dukur melayune cepet. Itu 300 kali 30 berapa? 9M. Di Syam. Dan biaya perawatannya itu per bulan itu menghabiskan uang sekitar 120 juta biaya perawatan. Saulane 120 juta. Itu pengeluarannya Abu Dzar per bulan dalam keadaan hidupnya miskin. Artinya apa? Bukan kekayaan dunia yang mereka pilih karena mereka tahu sogendonyo bakal ditinggal mati. Nah sekarang kita lihat bagaimana Rasul mendidik mereka. Lihat hadisnya. Panjenengan buka nanti hadis ini. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Begini ceritanya. Arada alayya Rabbi liyaj'ala li batha'a Makkah dhahabat. Allah itu ngirim malaikat kepadaku. Kemudian malaikat itu ngomong begini. Wahai Muhammad, kalau Anda mau, itu Batha Mekah, itu dataran kota Mekah, itu oleh Allah dijadikan emas dan itu milikmu. Jadi kalau Nabi Muhammad mau, dan ini bukan omong kosong loh ini. Kalau panjenengan mau, itu Allah akan jadikan dataran kota Mekah ini jadi apa? Emas. Jadi kepingan-kepingan emas, dan itu semuanya punya kamu. Kalau Nabi Muhammad yang punya jamaah, kira-kira manfaat apa mudarat? Ayo jawab yang kompak. Kalau Nabi Muhammad yang punya kekayaan itu, kira-kira manfaat apa mudarat? Ditolak apa diterima? Ditolak. Padahal kalau Nabi Muhammad yang pegang pasti manfaat. Terus kenapa kok ditolak? Karena Nabi Muhammad tahu hidupnya Nabi itu teladan. Ustadz, saya tanya Ustadz boleh kaya enggak? Ustadz boleh enggak kaya? Ustadz pakai baju mewah, mentereng, kelip-kelip, boleh enggak? Ustadz datang ke pengajian pakai jet pribadi, boleh enggak? Masih numpang ya? Boleh apa enggak? Enggak ada masalah. Selama uangnya uang yang halal. Dan kewajibannya ditunaikan. Tapi ada sisi yang lain. Ustadz itu dilihat oleh jamaahnya. Betul apa enggak? Dijadikan apa? Panutan, sorotan. Kalau bahasa kerennya Ustadz itu sekarang public figure. Ditingali kali tiang. Ustadz kok koyok ngono. Masa Ustadz rek omai koyok ngono. Masa Ustadz mobili koyok. Jadi Ustadz itu ya gak enak-enak banget lah. Tapi dia bilang enak ya memang enak, Masya Allah Pak. Tapi dibilang enak nemen itu ya gak enak. Kenapa? Melarat dilok nih. Jari sholat duha gak rai soge. Ki Ustadz kok rasuge soge. Jari waqiah gak rai soge. Ki Ustadz males moco waqiah ketoro iki. Ketika melarat. Lek Ustadz soge. Jarkoni. Iso ujar raiso ngelakoni. Ustadz kok soge ketoro lek ra tau sedekah. Ngono ceritane Nabi Muhammad sedekah akeh. Nah, serba susah, Pak. Jadi panjenengan minta ustadz itu kayak apa? Melarat, dilok nih, soge. Lah terus kudu piye? Sedang-sedang engko dikira kamuflase. Iku mek ditutuk ning ngono tok padahal ndek burine bayo iku. Nah, repot Pak. Nah, sekarang lihat apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Kaya terlalu Nabi Muhammad tidak mau. Padahal Nabi Muhammad tahu kalau dipegang itu uang pasti manfaat. Dipakai dakwah. Bisa apa enggak? Bisa. Dipakai membiayai perang. Bisa apa enggak? Bisa. Digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi Nabi Muhammad tolak itu. Terus Nabi Muhammad mengatakan, Qultu la ya Rabbi. Saya tidak mau ya Allah. Walakin, tapi yang saya minta apa? Ashba'u yauman wa aju'u yauma. Saya minta ya Allah, jadikan saya ini sedino luwe, sedino wareg. Jadikan hidup saya ini apa? Sehari kenyang, sehari lapar.
ashba'u yauman wa aju'u yauman. Kemudian fa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuk. Karena kalau saya lapar ya Allah, saya akan tunduk di hadapanmu dan saya mengingatmu ya Allah. Maka berdoa, lek pas keluwen, kroso luwe itu ndak enak ya Allah. Ingat sama Allah, ingat akhirat, ingat orang miskin. Itu kalau pas lapar. Wa idza syabi'tu syakartuk wa hamidtuk. Kalau nanti sehari yang lain saya kenyang, syakartuk, saya akan belajar bersyukur dan saya akan matur suwun kepada Allah Ta'ala. Lihat, itu Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu, Nabi itu bukan cuma dilihat orang kaya, tapi juga dilihat orang miskin. Supaya yang ngelihat itu ngerasa pantas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian, yang berikutnya mengenai miskin itu privilege. Miskin itu fasilitas, Pak, fasilitas. Kenapa begitu? Karena dalam hadis yang sahih dikatakan orang miskin masuk surganya berapa lama dibanding orang kaya? Luwe cepet apa luwe lambat? Luwe cepet apa luwe lambat? Sekarang begini, panjenengan tak tanya, Bu, jawab nggih. Ini bapak-bapak diem. Lek jawab berarti panjenengan ibu. Ibu-ibu jawab. Bu, mau jadi orang kaya, Bu? Wis lah, jujur, gak usah munafik, jujur saja. Yang kompak, mau jadi orang kaya? Tapi kalau mati masuk neraka, mau? Loh, tadi mau, saya kira pendanda. Saya ulang, mau kaya? Tapi kalau mati masuk neraka? Nggak mau. Itu loh gampangan nih. Gaya apa sugih dunya lek mati ini melbu neraka. Sekarang itu yang orang lihat. Coba, Nabi Muhammad mengatakan apa? Akan datang suatu zaman kepada umatku di mana mereka tidak peduli uang itu mereka dapatkan dengan cara yang halal ataupun yang haram. Sampai tidak zamannya sekarang. Dan mohon maaf, memang banyak di antara dai penceramah ulama yang ngomong serangan fajar itu tidak mutlak riswah. Tidak mutlak sogoan. Karena dianggap itu biaya untuk memenangkan kebenaran katanya. Kata gitu. Jadi kalau ada orang baik, musuhnya orang jahat, sementara musuhnya ini bayar supaya menang, maka yang baik harus bayar. Sekarang kita tanya, yang bayar itu baik apa enggak? Loh, sekarang yang dibilang itu biaya untuk memenangkan kebenaran. Loh, yang sekarang bayar itu, Anda yakin kalau orangnya baik? Anda yakin kalau orang itu akan memenangkan kebenaran? Nun sewu nggih, rata-rata padha kabeh. Padha kabeh. Terus dikasih serangan fajar, dalilnya memenangkan kebenaran. Ya gak nyambung. Lawang itu yang bayar golek balen kok. Nah, terus dari mana? Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka buat apa cari ngoyo sogih endinge neraka? Maka Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu. Maka disebutkan di sini, yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannata. Orang miskin di antara orang beriman ini, orang miskin di kalangan orang-orang yang beriman, itu akan masuk ke dalam surga qabla al-aghniya, sebelum orang kaya masuk surga, binisfi yaumin, kalah setengah hari. Wong sugih kalah setengah hari. Loh, kok dibilang 500 tahun? Karena satu harinya di akhirat dibandingkan dunia 1000 tahun. Jadi 1000 tahun di dunia, Bu, kalau dibandingkan akhirat, kalau 1000 tahunnya dunia, itu satu harinya akhirat. Berarti setengah harinya akhirat, 500 tahunnya dunia. Berarti wong melarat luwe cepet melbu surgane dibanding orang kaya menang 500 tahun. Sekarang jujur, kalau orientasi kita akhirat, kalau orientasinya akhirat loh ya, orientasi itu tujuan, pikirannya itu tujuan akhirnya apa? Akhirat.
Mendingan melarat sediluk tapi melbu surgane cepet. Melaratnya sediluk. Kenapa sediluk? Karena dunia ini kalau tidak 1 hari cuma setengah hari. Iya enggak? Itu kalau dibahasakan hadisnya Nabi 60 sampai 70 tahun. Sabar sebentar itu tapi masuk surganya cepet. Atau milih sugih sebentar tapi masuk surganya telat. Milih mana? Dilematis ya. Ya memang ya karena sehingga pengen melarat ya. Cuma kalau orientasinya akhirat, itu Anda nanti masuk surganya lebih cepat. Kenapa? Semuanya tahu. Karena orang miskin apa yang dihisap? Omah yang ngontrak, kadang-kadang nunut moro tua, mobil gak duwe, mau dihisap apa? Sepeda motor yo akeh nyurunge timbang mlakune. Kemudian perabotan di rumah. Apalagi skincare. Aduh, gak ngerti skincare. Longke tuku nempur angel skincare ya. Nah, maka apa yang dihisap? Sementara orang kaya yang dihisap panjang. Maka harta itu kan rumusnya 2. Halalnya dihisap, haramnya diazab. Jadi karo-karone gak enak Pak. Halalnya dihisap, haramnya diazab. Nah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, tahu Sa'ad? Sa'ad itu kan dia mendapatkan rezeki yang Allah karuniakan luar biasa. Terus suatu hari, Sa'ad bin Abi Waqqas ini merasa dengan kekayaan itu dia dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah ngelihat Sa'ad ini, oh ada yang perlu diingatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ketika dia kaya, kok mulai rodok berubah. Maka oleh Nabi Muhammad dibilang, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Sa'ad, kamu tahu enggak? Kita ini ditolong oleh Allah, umat Islam ini ditolong oleh Allah. Umat Islam ini diberikan rezeki, kekuatan, penguatan dan rezeki pertolongan oleh Allah illa bidu'afaikum. Itu karena adanya orang miskin di antara kalian, bukan karena orang kaya. Justru karena siapa? Orang miskin. Itulah Nabi Muhammad, Pak. Kumpulnya sama orang miskin apa orang kaya? Miskin apa kaya? Miskin. Maka salah satu ciri Nabi yang dilihat oleh orang Yahudi apa? Koncone mesti melarat-melarat. Maka utusan Nabi Muhammad kepada orang Yahudi itu tanya, temennya dia siapa? Dijawab sama utusannya Nabi, du'afauna. Kumpulan iku wong lemah, wong melarat-melarat. Kata orang Yahudi, waduh, Nabi tenan iki. Karena ciri Nabi itu senengane dikumpuli orang miskin. Nah, maka Nabi Muhammad itu ngomong sama Sa'ad. Dalam bahasa kita ya, mohon maaf ya, ndak usah keterlaluan lah, ndak usah sok. Kenapa? Karena justru bukan karena kamu yang kaya Allah menolong kita, tapi pertolongan Allah itu datang karena orang-orang miskin di antara kita. Bi salatihim wa ikhlasihim, karena salatnya mereka dan keikhlasannya mereka. Lek wong sugih salat pantes, wis gak mikir dunya. Wong sugih wiritan sampai nangis. Subhanallah, alhamdulillah. Penak, gak kepikiran meni anak mangan apa. Ikhlas akhirat. Tapi kalau orang melarat sholat 5 waktu di masjid, berani ninggal pekerjaannya, hebat apa luar biasa? Nah, maka Rasul bilang, sing soge-soge gak usah gaya tok. Kenapa? Justru Allah itu memberikan pertolongan bukan karena keberadaan kalian orang-orang kaya, tapi justru karena adanya orang-orang miskin di kalangan kalian. Sudah, sekarang penutup. Penutupnya begini jamaah. Urusan kaya dan miskin itu cuma satu. Apa? Kantong. Oh iya, hati, maaf, keliru. Urusan kaya dan miskin itu cuma urusan apa? Hati. Panjenengan buka surat An-Najm. Surat apa? An-Najm. Jadi urusannya mek apa, Pak? Hati. Nerimo, nopo, boten. Itu aja. Bahkan Rasulullah ngomong orang paling kaya itu
itu adalah orang yang paling qanaah. Orang yang paling apa? Qanaah. Iqna' bima qasamallahu laka apa? Takun aghnan nas. Jadilah orang qanaah atas apa yang Allah beri, kamu jadi orang bukan kaya. Kamu akan jadi orang paling kaya. Syaratnya apa? Qanaah. Lihat surat An-Najm. Panjenengan buka surat An-Najm mulai ayat yang 43. Mulai ayat berapa? 43. Sampai ayat yang ke-47. Allah Ta'ala wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan seseorang tertawa dan menjadikan yang lainnya menangis. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Yang satu ketawa, yang satu nangis. Nanti gantian. Sing wingi guyu bakal nangis, sing wingi nangis bakal guyu. Dan itu semua aturannya siapa? Allah. Adhaka wa abka. Terus dibilang lagi. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah jadikan malam dan siang. Pokok mulai ayat 43 itu Pak. Itu Allah bikin dua perbandingan. Yang pertama, ketawa dan menangis. Hidup dan mati. Malam dan siang. Laki dan perempuan. Ketika ngomong kaya, kaya itu lawannya apa? Kalau untuk bahasa kita dan untuk pemahaman kita, panjenengan tidak salah. Kaya itu lawannya apa, Bu? Miskin. Tapi ketika Al-Quran memberikan lawan kata kaya, Anda cek surat Maryam ayat berapa tadi? Surat An-Najm ayat berapa tadi? 47. Wa annahu huwa, dan dialah dia, yaitu Allah, aghna, yang menjadikan orang jadi kaya, dan wa aqna. Aqna itu apa? Dan menjadikan yang lain cukup. Dalam artian qanaah. Maka miskin itu tidak ada. Yang ada itu apa? Cukup. Kapan cukup? Kalau Anda qanaah. Apa itu qanaah? Bukan cuma nerimo. Bukan cuma nerima. Bukan cuma ridho. Qanaah itu menyesuaikan pemasukan dengan pengeluaran. Itu loh, cerdas. Jangan sampai miskin tapi makannya sate terus. Yo, waduh Pak. Ya bingung Pak. Bakul sate ini bingung. Sampai ini lak sing omahe RT 3 iku sih. Iya. Pas ngarepe masjid iku sih. Iya. Bendino kok nyewate sih Pak. Loh, sampai orang itu curiga. Ki dukune sampai ndi jane. Nah, maka menyesuaikan. Dan Allah tidak mengatakan kaya, miskin. Tidak. Kaya dan qanaah. Artinya kalau Anda qanaah, Anda tidak akan miskin. Nah, berarti jamaah yang dirahmati oleh Allah, urusannya cuma di jeruni hati. Berapapun yang Allah berikan, Allah takdirkan Anda kaya, jadilah orang kaya yang bertakwa. Karena kalau orang kayanya bertakwa, tidak ada masalah dengan kekayaan itu. Tapi ketika Allah mentakdirkan Anda tidak jadi orang kaya, saya tidak tega mau ngomong. Allah tidak mentakdirkan Anda jadi orang kaya, berarti apa? Yus pokoknya tidak kaya lah ya, ngomong kok gak penak mbane ya. Allah tidak mentakdirkan Anda jadi orang kaya, maka bagaimana? Qanaah lah. Maka qanaah itu tidak hanya menjadikan Anda kaya, tapi menjadikan Anda orang yang paling kaya. Maka lihat Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan kelak di hari kiamat bersama orang miskin. Tapi miskin dalam hadis ini
Bukan sekedar miskin harta, tapi maksudnya adalah tawadhu'. Maksudnya apa? Tawadhu'. Maka miskin ataupun kaya, kalau diisi dengan qanaah, diisi dengan tawadhu', maka tidak akan pernah menjadi masalah. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan panjenengan semua yang hadir di majelis ini, semoga oleh Allah yang sakit, oleh Allah diberikan kesembuhan. Yang punya masalah, oleh Allah diberikan jalan keluar. Anak-anak kita semua Allah jaga dari fitnah. Allah jadikan solihin dan solihat. Allah jadikan yang punya hutang, oleh Allah diberikan kemudahan untuk melunasi dan menyelesaikannya. Dan semoga cita-cita kita yang baik-baik oleh Allah dilancarkan dan dimudahkan untuk menggapainya. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada MC di malam hari ini. Falyatafadhal. Lah, jangan terpaksa tanyanya ya. Tanyanya yang seriusan, nanti terpaksa tuh. Bukan combenya panitia kan? Oh bukan, bagus. Khawatir combe ini panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Walaupun seperti apa, pasti setiap orang sudah ada rezekinya. Pertanyaan saya, ketika seseorang, seorang laki-laki, dia tidak punya apa-apa, maksudnya ya bahasanya kalau bahasa kita itu miskin, tidak punya apa-apa, tetapi dia berniat untuk menikahi seseorang, tetapi dia tidak punya apa-apa, miskin, itu salah atau bagaimana? Sedangkan kan dalam surat An-Nur ayat 32 berbunyi bahwasanya jika miskin fakir maka akan Kayakan. Nah itu seperti apa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan jomblo menderita biasanya. Jadi miskin diperjelas, ndak punya apa-apa. Ini semakin dalam kayaknya ya. Dan pertanyaannya kayak dari hati banget gitu ya, Masya Allah. Ya Syekh ya, ana doain antum sama Allah dibuka rezekinya, jadi orang soleh, dapat istri yang solihah, cantik, jelita, kaya raya, sabar, 1, 2, 3, 4. Amin. Amin. Amin kan ibu-ibu? Insya Allah besok nikah tuh. Begini, pertanyaannya ini sering ditanyakan mengenai seorang laki-laki yang belum punya harta untuk mencukupi istri. Saya tidak paham. Lengkok kan ya seiso. Sudah, saya lanjutkan. Allahu Akbar. Arroyan loh ya. Sudah, ini pertanyaan sering. Begini, laki-laki yang belum bahasanya belum punya rezeki lah, belum punya pekerjaan yang jelas, belum ada uang, tapi pengen nikah. Begini jamaah, uang itu bukan yang terpenting, tapi penting. Sampai Nabi Muhammad ketika memerintahkan pemuda untuk nikah, Nabi Muhammad bilang apa? Manistata'a minkumul ba'ata. Perintah menikah untuk para pemuda itu oleh Nabi diikat dengan kemampuan. Manistata'a minkumul ba'ah. Tujuannya kemampuan ini apa? Supaya tidak menzolimi pasangan kalau Anda nikah. Faham sampai sini? Dan kemampuan itu, ba'ah itu, siapa yang memiliki kemampuan, hendaknya dia menikah. Kemampuan itu oleh para ulama fikih dibagi dua. Nomor 1, kemampuan finansial. Fulus. Yang kedua, kemampuan fisik. Artinya fisiknya memang menjadikan dia tidak akan zalim kepada istrinya. Dia seorang laki-laki yang sehat. Sudah, menikahlah.
Tapi hadisnya tidak berhenti. Ingat tak hadisnya? Faman lam yastati', yang belum mampu. Berarti Rasulullah mengakui kalau ada perempuan yang nolak dilamar oleh laki-laki yang ketoke gak duwe apa-apa, itu Rasulullah mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Barang siapa yang belum mampu, entah finansial ataupun fisik, tapi rata-rata finansial sih, fisiknya ya nyetrum kok. Asli ini, kalau fisik itu senggol muru kok. Iya, rata-rata finansial. Apa Rasul katakan? Fa'alaihi bis-shaum. Perbanyaklah apa? Puasa. Fa innahu lahu wija'. Karena puasa itu membentengi. Dari apa? Nafsu. Nah berarti Anda harus paham dulu Pak. Nikah itu ya perlu uang. Karena akan ada istri yang bakal kita nafkahi. Harus ada rumah yang bakal kita tempati. Sandang, pangan, papan yang harus awalnya untuk satu orang, sekarang 2. Belum lagi kalau nanti dia punya anak. Maka saya tidak menyarankan rumah tangga itu nunda punya anak. Dan kalau Anda siap nikah, arti salah satunya apa ya? Anda juga siap punya anak. Dan punya anak perlu uang enggak? Perlu, apalagi sekolah zaman sekarang. Apalagi anak perlu HP sekarang. Jemputnya jam berapa, dijemput di mana, semuanya pakai handphone. Nah, maka nomor 1, jangan meremehkan masalah uang. Tetap penting, tapi ingat, bukan yang terpenting. Nomor 2, kalau memang sudah perlu menikah, maka tunjukkan kepada orang yang Anda lamar, walaupun Anda belum kaya, tapi minimal Anda punya kerja dulu. Sehingga kerjaan ini menunjukkan Anda bakal bertanggung jawab. Ojo polosan. Kerjamu apa? Oh, saya ini pegawainya Allah. Terus, yo sholat. Itu pekerjaan utama saya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu. Lalu terus nanti anak saya makan apa? Anda tidak percaya kalau Allah itu maha kuasa. Lagi kata ngepek anaknya wong mertuanya diceramai. Kau ngalih Pak. Nah, minimal punya kerja dulu. Walaupun pekerjaan itu mungkin belum menghasilkan uang yang terlalu banyak, tapi lakukan pekerjaan. Yang ketiga, pantaskan diri. Pantaskan diri itu jamaah, ikhtiar sing cukup, ndonga sing akeh, ibadah sing kuat. Memantaskan diri. Nanti kalau Allah lihat sudah pantas, rezeki jodoh akan Allah datangkan. Maka jangan meremehkan uang. Coba jujur aja. Anaknya siapa yang boleh dinikahi? Misalkan panjenengan punya anak perempuan mateng, umur 18, 19, 20 sampai 24, mateng, yo ayu, hafizah Quran, terus dilamar laki-laki, kerjanya apa? Belum punya. Tapi ngomong itu mbek kowe dhewe, belum punya. Jujur, panjenengan kasih enggak? Panjenengan kasih enggak? Normal saja, gak usah mikir sing aneh-aneh. Maka saya pernah suatu hari, ini kisah nyata, iktikaf Ramadan 2 tahun yang lalu di Kasembon. Ditelepon salah satu orang, Ustadz, sehat, alhamdulillah. Ini di masjid pas iktikaf ini, gak mungkin goroh ini. Wih, berat Pak, buyar iktikaf saya. Ditanya, Ustadz, ini ponaan saya dilamar seseorang. Yang orang itu antum kenal orang tuanya, antum kenal anaknya. Kira-kira ya opo? Anaknya baik apa ndak yang ngelamar ponaan saya, disebut nama. Saya ini kate ngomong elek, eling bapak ibu wong apik. Tapi memang arek iki ya rodok bleset. Gak sampai hati saya. Pas Ramadan juga saya kenal baik dengan keluarga itu. Saya bilang, wallah ya ammi, takono liyane cok takonana wis. Iki poso dek masjid iktikaf ana iki, saya bilang. Oh ya wis lah. Panjenengan tahu dia tanya apa? Gampang wis Ustaz. Lek kira-kira sing dijaluk arek iku anake antum kekno gak? Saya jawab apa? Lek njaluk anakku gak tak kekno. Oh ya wis Ustaz, syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waduh. Jadi begitu Mas, pola pikirnya begitu. Jangan panjenengan mikir ngelamar anaknya orang. Kalau anak panjenengan yang dilamar, dalam keadaan yang datang seperti itu, panjenengan kasih enggak? Ya mikir kan? Nah, maka seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan.
Tadi sebelahan tuh tadi itu yang pakai kopiah la ilaha illallah itu ya. Oh, pertanyaannya sama kayaknya ya. Pas kalau enggak ada sudah, ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, mohon izin bertanya Pak Ustaz. Ada dua fenomena dicontoh di yang satu orang ini atau kelompok kaya iman takwa, sehingga dia bisa berinfak atau sedekah atas materi sangat besar. Yang satu kelompok lagi yang sangat miskin, juga iman dan takwa, sehingga mereka masalah sedekah infak tidak bisa menyamai dengan orang yang kaya. Seperti ada kecenderungan dari yang miskin. Apakah ada amalan hingga yang miskin ini tidak bersifat bisa banyak, tapi menyamai pahalanya dengan orang yang kaya bersifat banyak saja? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi supaya tidak terjadi perasaan Gusti Allah kok pilih kasih. Sing sugih penak iso sedekah, lah sing melarat ojo sedekah, umroh ra iso. Nah, ya dak. Lek sugih penak iso haji, umroh, bangun pondok, bangun masjid. Nah, begini. Pertanyaan percis yang panjenengan tanyakan di dalam hadis itu ada. Jadi fuqara'u as-sahabah, para sahabat yang miskin itu datang kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan begini, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasul, wong sugih lek mati pahalane wakeh. Rasul tanya, "Walima?" Loh kok iso? Kenapa kok cuma orang kaya yang kalau meninggal pahalanya banyak? Jawabannya percis pertanyaan panjenengan. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat ya Rasul seperti kami sholat. Mereka puasa yusumuna kama nasum, seperti kami juga puasa. Tapi mereka wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah dengan lebihnya harta mereka yang kami tidak bisa. Oh, Rasul ngerti. Baik. Tak kei amalan kata Nabi. Yang dengan amalan ini kamu bisa mengejar mereka yang kaya. Sip. Apa amalannya? Setiap selesai sholat, zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan amalan ini sing sugih bakal kalah. Seneng orang melarat-melarat ini. Ojo cerita-cerita. Khusus sing melarat-melarat tok. Sing sugih aja dikandani. Sudah, sing sugih-sugih iki ben mari salat mesam-mesem nang koncone. Sudah. Lama kelamaan suwelan suwe yang namanya zikir ba'da salat. Semuanya mesti tahu. Sampai ternyata orang kaya akhirnya tahu. Apa itu? Dicek sama orang kaya. Oh, wiritan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai akhirnya orang kaya tahu melok wiritan. Sing melarat, sapa sing cerita iki? Waduh, kalah maneh. Lapor sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, alimu ma alimna fa'amilu ma amilna. Ya Rasul, mereka tahu apa yang kami tahu, sekarang mereka ikut mengamalkan apa yang tadinya mereka tidak amalkan, sekarang dilakoni pisan. Podo maneh kalah sedekah. Apa jawabannya Nabi? Wis gak iso. Kenapa? Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itu merupakan keutamaan yang Allah beri kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, tapi ingat, panjenengan jangan kecil hati. Karena dalam Islam itu kaya bukan kaya materi.
Orang umroh, sugih umroh, yakin umrohnya diterima? Belum tentu. Orang kaya haji, yakin hajinya diterima? Belum tentu. Tapi dengan kesabaran orang miskin, sabarnya itu bisa melampaui keutamaan yang dilakukan oleh orang kaya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai Ibnul Qayyim, Pak, punya buku judulnya Uddatus Sabirin. Bekal supaya sabar. Itu di pembahasan bukunya, salah satunya bahas apa? Mana yang lebih utama, orang kaya yang pandai bersyukur atau orang miskin yang pandai bersabar? Tidak usah ngelihat saya jawaban. Kok delok-delokan. Saya tanya kok panjenengan. Mana lebih, ini dibahas sama Ibnul Qayyim. Kaya tapi pinter bersyukur, sing sitok melarat tapi sabare gak karuan. Kata Ibnul Qayyim, sama. Yang membedakan apa? Takwanya. Berarti menurut Ibnul Qayyim, Pak, wong sugih sing pandai bersyukur akhirnya iso sedekah dibandingkan orang yang miskin tapi dia mampu bersabar walaupun lapar gak duwe apa-apa sabar, itu kata Ibnul Qayyim sama. Maka senjatanya di antara sabar atau syukur. Kata Ibnul Qayyim, yang membedakan mereka pada kualitas takwa. Kualitas apa? Takwa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Saya rasa cukup ya, 7:30 sudah lebih ya. Barakallahu fiik. Baik, untuk semakin afdolnya acara kita di malam hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama ya. Mudah-mudahan semua yang datang oleh Allah diberikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, panjenengan pulang ke rumah dalam keadaan selamat, sehat walafiat, pulang bawa barokah yang besar, ilmu yang manfaat, ibadahnya semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Rabbana ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.